سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita adalah termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya serta menjauhi apa yang dilarangnya. Takwa di sini ialah takwa dalam arti takwa dalam beribadah, takwa dalam mencari rezeki, takwa di dalam masjid, takwa saat di dalam perjalanan, takwa di dalam rumah tangga, takwa saat menuntut ilmu, takwa saat mencari dunia, takwa memperjuangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itulah kunci keselamatan kita dari dunia menuju ke akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang yang diselamatkan dari siksa api neraka jahanam adalah orang-orang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Banyak perintah-perintah Allah yang kita tidak sanggup menyempurnakannya. Banyak larangan-larangan yang kita tidak sanggup menjauhinya. Namun kita memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
fattaqullaha mastata'tum, yang artinya bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini khatib ingin membawakan khutbah yang berjudul Tips Menjaga Iman. Iman adalah pengakuan yang kuat dan mendalam dengan hati yang diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Jadi ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita meyakini betul tentang adanya Allah dan hari akhir, serta melakukan sebagaimana seharusnya manusia menjadi hambanya Allah. Akan tetapi orang yang tidak beriman, dia tidak peduli dengan tanggung jawab dia sebagai orang yang beriman. Di sisi lain, orang yang lemah imannya, dia tidak maksimal dalam mengaktualisasikan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak menyesal berbuat dosa, beribadah tidak dengan hati, hatinya keras dan beku sehingga tak peduli, tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak sabaran dan sulit memaafkan, serta serakah. Bentuk usaha yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, memperbaiki ibadah sholat. Sholat adalah wahana komunikasi hamba dengan Tuhan dan kesempatan bagi hamba untuk banyak mengadu dan bercengkerama dengan Tuhannya. Jika manusia sebagai seorang hamba dapat membuat ibadah sholatnya untuk bisa berkomunikasi tentang banyak hal dengan Tuhan, maka ia akan menjadi hamba yang baik yang dapat menjalani hidup dengan baik pula. Di sisi lain, ternyata manusia terkadang juga tidak pandai menjadikan sholatnya menjadi wahana untuk berkomunikasi yang baik dengan Tuhannya. Dengan berbagai gangguan dan godaan, dan mungkin juga konsentrasi atau kefokusannya, untuk itu perlulah kiranya belajar dan mencari tahu agar kiranya bisa menjalani ibadah sholat dengan khusyuk dan benar, mengingat sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utlul ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, peduli kepada sesama muslim dan menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah Islamiyah dan memupuk rasa peduli kepada sesama muslim menjadi hal yang penting dalam rangka menjaga kedamaian dan kenyamanan persaudaraan. Sejatinya muslim satu dengan muslim lainnya ibarat satu tubuh. Bagian satu dengan bagian lainnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ketika manusia hidupnya nyaman dan damai serta penuh dengan kasih sayang, akan lebih mudah dan baik dalam beribadah, sehingga imannya lebih terjaga, bahkan lebih kuat lagi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang artinya, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur dan panas atau turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Muslim.
Ketiga, perbanyak menghisap dan mengoreksi diri. Banyak manusia merasa bahwa dirinya telah banyak berbuat baik, bahkan berasa menjadi ahli surga. Karena cenderung yang diingat adalah amal baik yang telah dilakukan, melupakan hal buruk yang telah dilakukan. Oleh karenanya sangat perlu untuk sering melakukan hisab diri dan koreksi diri dengan baik dan maksimal agar lebih mengetahui seberapa besar kebaikan-kebaikan yang dilakukan dikomparasi atau dikurangi dengan keburukan yang sudah dilakukan sebelum mendapat sampai pada hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sering menghisap diri, maka akan lebih mengontrol terhadap perbuatan-perbuatan kita di masa datang. Jika kebaikan dan rahmat Allah yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasy ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Keempat, bergaul dengan orang yang soleh. Manusia adalah makhluk sosial. Karenanya manusia membutuhkan teman, dan semakin banyak teman, dia semakin baik dalam sosialisasinya. Teman yang baik akan memengaruhi kebaikan teman lainnya. Begitu juga sebaliknya. Agar kita menjadi baik, khususnya dalam akhlak atau perilaku kita, maka kita harus mencari dan berteman dengan orang soleh agar mudah menjadi orang yang soleh. Jangan sebaliknya, banyak bergaul dengan orang yang sering mengajak kepada maksiat dan munkarat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang artinya, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak fisik dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 21101. Yang terakhir, kelima, memperbanyak doa kebaikan iman kepada Allah. Doa merupakan harapan makhluk kepada Tuhan agar memperoleh seperti apa yang dicita-citakan. Kebaikan-kebaikan disampaikan agar terwujud yang diharapkan. Semakin sering doa disampaikan pada waktu dan tempat yang mustajabah menjadi penting. Karenanya perlulah mengetahui waktu-waktu dan tempat yang mustajabah untuk berdoa. Doa yang disampaikan kepada Allah pasti Allah akan kabulkan. Soal kapan dan bagaimana pengabulannya itu menjadi hak prerogatif Allah. Jika belum terkabul itu artinya belum waktunya yang pas bagi manusia untuk dikabulkan doanya oleh Allah. Sehingga manusia yang berdoa agar berdoa yang tepat di waktu dan tepat, yang benar serta diulang-ulang karena keseriusannya di dalam doa. Sepenggal doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini.
Semoga kita bersemangat untuk memperbaiki iman kita. Semoga Allah memudahkan dan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan maksimal dan total dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allah